Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kisah sahabat Nabi yang membuat sahabat lain naik pitam. Kisah-kisah Rasulullah SAW selalu membuat semua orang baper. Bagaimana beliau memperjuangkan dan menyebarkan agama Islam sehingga meluas di muka bumi ini. Kisah yang paling menguras air mata yakni kisah-kisah Nabi Muhammad sebelum wafatnya beliau. Berdasarkan kisah-kisah sirah nabawiyah, kisah ini terjadi pada diri Rasulullah SAW sebelum wafat. Saat itu baginda Rasulullah SAW telah jatuh sakit agak lama sehingga keadaan beliau sangat lemah. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan channel ini agar bermanfaat bagi semua. Pada suatu hari, Rasulullah SAW meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah SAW. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah pada satu pertanyaan yang menjadi para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua para sahabat terdiam dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah SAW berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Ukasyah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah SAW berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasyah." Maka Ukasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, tetapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasyah berkata, "Kalau begitu aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebahagian sahabat berteriak marah kepada Ukasyah, "Sungguh engkau tidak berperasaan Ukasyah, bukankah baginda sedang sakit?" Ukasyah tidak menghiraukan semua itu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta Bilal mengambil jambu di rumah Fatimah, anaknya. Bilal meminta jambu itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta jambu ini, wahai Bilal?" Bilal pun menjawab dengan nada sedih, "Jambu ini akan digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukasyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit, kalau mau memukul, pukullah aku anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Kemudian Bilal membawa jambu tersebut ke masjid lalu diberikannya kepada Ukasyah. Setelah mengambil jambu itu, Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Rasulullah SAW bersabda, "Duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Kemudian Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau engkau mau memukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya, itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah SAW. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Dia menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasyah." Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, "Duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba, tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasyah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit, pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah SAW. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian, ini urusan kakek dengan paman Ukasyah." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasyah berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah SAW memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah SAW didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasyah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasyah. Tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka padamu." Ukasyah langsung menghambur menuju Rasulullah SAW. Jambu di tangannya ia buang jauh-jauh. Tanpa disangka, kemudian Ukasyah peluk tubuh Rasulullah SAW seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasyah memeluk Rasulullah sambil berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu.
Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka di atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, wahai Rasulullah, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka, dan sesungguhnya aku takut dengan api neraka, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tersenyum berkata, wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasha. Semua sahabat menitikkan air mata, kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kisah sahabat Nabi yang membuat sahabat lain naik pitam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.